yut'imunat ta'am. Nih kemarin Bu mengatakan cinta, peduli kepada orang miskin. Ada orang mukmin Bu yang kemudian dia nggak peduli sama orang miskin? Nah, dalam Islam nggak ada. Bisa gitu ya. Jadi kalau dia memang imannya benar, dia memang kemudian dia takut sama Allah, nah dia adalah orang yang paling peduli. Dia adalah orang yang paling peduli kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang jadi tawanan. Jadi tawanan itu sekarang bisa juga jadi orang yang kelilit hutang Bu, kelilit pinjol ya sekarang ini. Ya, itu masuk juga tuh Bu Asia. Sudah, jadi saya ulang lagi Bu ya, mohon izin. Jadi sama Allah betul-betul, kemudian dilengkapi dengan rasa takut dan nggak sempurna. Harus dilengkapi dengan amal Bu. Kalau ulama mengatakan di sini bentuk amalnya. Jadi kalau sama Allah itu ibadah gitu. Ya, sama Allah itu ibadah. Nah, amalnya kita itu adalah kepedulian kepada orang miskin, kepada anak yatim. Ya, saya ulang lagi Bu ya, ajakan Bu ya. Bismillah Bu, jangan ngerasa kita baik-baik saja ketika kita belum punya gerakan buat anak-anak yatim. Ketika kita masih belum sampai dalam kategori memuliakan anak yatim. Mungkin ada yang sudah ada, ya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi saya berharap sekali kita di Madrasah Quran ini, ya, jangan sampai kemudian sisi ini lewat dari kita. Dan kita merasa, kalau ini belum kita lakukan, kita ngerasa kita udah benar dengan rajin ngaji. Seolah-olah Allah sudah memuliakan kita nih dengan ada di majelis ini. Kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Bagaimana Allah bisa muliakan kita kalau kita tidak memuliakan anak yatim? Jadi nggak ada ceritanya. Kalau kita tidak memuliakan anak yatim, Allah bilang kalla balla tukrimunal yatim. Insyaallah Ustaz Alfi Bu sudah menggodok ya, nanti bagaimana kita kalau bisa cita-citanya Bu setiap pekan kita bisa ya memberikanlah apa yang bisa kita bantu. Saya ingat dulu pernah Bu ya, kalau sendiri-sendiri rasanya kayak gak ada hasilnya gitu. Iya, tapi kalau kita bersama-sama nampak ya akan ada hasilnya. Sama orang miskin juga Bu ya. Jadi bukan anak yatim saja, satu sejajar dia dengan orang miskin. Dan kami berharap sekali, dulu juga udah pernah kita sampaikan, berharap sekali nih yang kita lihat orang-orang miskin ini yang ngajar Quran Bu ya, yang ngajar Quran. Karena banyak sekali ya, orang-orang dengan segala keterbatasannya kemudian mengajarkan Quran. Walaupun saya gitu ya, saya ketika melihat orang-orang yang istilahnya kurang kemudian dia ngajarin Quran, saya nggak khawatir gitu, pasti dijamin sama Allah, pasti Bu ya. Dulu saya pernah baca Bu di Malang nih, orangnya di Malang Bu. Jadi orang nggak punya, kemudian hari-hari itu suami istri yang ngajarin Quran di rumahnya ya. Jadi yang mereka upayakan gitu loh dalam hidup mereka adalah ngajarin anak-anak Quran. 3 kalau nggak salah Bu anaknya dapat beasiswa S1, S2 sampai di luar negeri loh Bu. Coba mau dibandingkan hebatan suami kita yang kerja dengan jabatan mentereng atau bapak ini tadi nih, gitu kan? Nah, bener ini, saya baca berita ini, bener sampai S2-nya tuh sampai di luar negeri gitu. Bukan 1, kalau nggak salah 3 tuh anaknya dapat beasiswa. Jadi maksud saya sebenarnya nggak khawatir dengan orang-orang sudah ngajar Quran, pasti dijamin sama Allah. Tapi paling nggak kita kepingin lah Bu ya, memuliakan. Kalau bukan kita orang yang ngerti Quran yang memuliakan orang-orang seperti itu, siapa yang memuliakan gitu loh ya. Dan namanya orang udah dijamin Allah gitu, tapi kalau nggak punya makanan, lapar juga nggak mereka Bu? Lapar juga Bu ya. Guru-guru TPQ yang Ibu tahu 1 bulan mungkin dapatnya 100.000 kayak gitu ya. Mohon maaf kalau saya bilang guru-guru Quran, alhamdulillah Bu, kalau di TPQ saya minimal 1 juta Bu gurunya. Kami kasih itu minimal ya kalau di TPQ kami. Tapi segitu kira-kira cukup nggak Bu? Ya kalau segitu 1 juta Ibu sekali belanja aja ya udah berapa gitu loh. Jadi ya kami terus terang juga kepingin ya taraf guru-guru yang seperti ini yang sudah 1 juta kita pikirkan juga. Mereka pengen punya rumah juga kan gitu Bu ya, kepengen juga punya kendaraan, kita kepengen berbagi kebahagiaan, berbagi senyum ya, kepengen menyehatkan juga Bu, banyak. Nah Bu, apa yang ngajar Quran aja Ustazah itu kita pilih karena pesan Rasul suruh milih
Kalau ngasih sedekah tuh suruh pilih, Bu. Mohon maaf ya, Ibu boleh Ibu ngasih orang-orang yang berjalan, orang yang datang ke rumah boleh, tapi simpan sedikit. Saya minta simpan sedikit, kita cari untuk orang-orang yang memang berkualitas, yang menjadi agen-agen Quran di dalam kehidupan kita. Dulu ya, saya sampai pernah berpikir, kenapa ya kok Allah dikit-dikit wayut imun atau am gitu loh ya. Akhirnya saya mikir kayak gini, Bu. Waktu dulu tuh saya tadabur gini loh, Bu. Makan itu butuhnya berapa, Bu? Sekali-kali apa? Setiap hari loh, Bu. Makan itu butuhnya setiap hari. Berarti kalau kita ngasihnya sekali-kali, salah itu di situ. Kita salah di situ, ya. Ngasih. Karena dia perlunya terus. Bahkan satu hari ya minimal 2 kali lah, gitu kan? Makan itu. Ya kalau kita udah tua 1 kali cukup. Nah, tapi ini kalau yang masih ngapal Quran, nah ya pasti harus. Kemudian ini, Bu, satu lagi nih, yang saya senang juga, Bu. Makan itu mahal apa enggak, Bu? Makan mahal apa enggak? Enggak, Bu. Yang mahal itu kan di mananya, gitu. Apanya? Ya, katanya itu ada pertanyaan yang beda. Makan apa kita dengan makan di mana kita, gitu loh. Kalau pertanyaannya sudah makan di mana kita, ada repot itu. Iya kan? Jadi saya makan itu, makanya diminta sama Allah ulang-ulang itu saya rasa memang nggak mahal makan. Insya Allah cukup, Bu. Berapa makan, Bu? Masih 7.000 masih cukup ya. Masih 5.000 juga. Kalau masak sendiri ya, kami dulu awal-awal masakin guru-guru itu kita hitung, Bu ya. Jadi alhamdulillah kita kasih makan, Bu, guru yang ngajar pagi, ngajar siang, yang ngajar sore pun makan, malam kita kasih makan. Itu kita hitung itu masih 3.000 masih bisa. Itu dulu loh. Kalau sekarang ya udah agak naik ya. Apalagi berasnya udah mahal ya. Jadi gitu juga nih, kita mungkin kita ngerasa yang kita kasih 10.000 nggak ada apa-apanya gitu, tapi kalau dikelola ya, kalau dikelola itu nanti bisa jadi banyak, dan kan semakin banyak semakin pahala kita semakin besar. Itu perlunya kita ngelola sama-sama gitu, Bu ya.